أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. 7 hari lagi tamu itu akan hadir. Tamu itu akan mengetuk setiap pintu kehidupan kita. Apa yang kita persiapkan? 7 hari ini menentukan hadirin. Kita bisa manfaatkan 7 hari ini, maka insya Allah Ramadan kita akan bermakna. Jadi apa yang harus kita lakukan? Agar kita bisa bertemu dengan Ramadan. Agar Ramadan benar-benar menjadi rahmat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin sekalian, rekan-rekan dan sobat-sobat muda yang saya muliakan dan saya banggakan karena Allah Subhanahu wa taala. Rasanya tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali kata demi kata yang kita bingkai dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Setelah kepenatan, setelah rasa letih, rasa capek kita beraktivitas di kota sebesar Jakarta, Allah masih memberikan hidayah kepada kita, memberikan taufik kepada kita sehingga kaki kita bisa melangkah ke masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka belajar, dalam rangka menuntut ilmu agama, dalam rangka menunaikan kewajiban kita. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita, baik orang tua maupun anak muda, semua wajib belajar. Dan bersyukurlah kepada Allah ketika malam hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk bersua, untuk berkumpul dalam rangka saling menasehati dan saling belajar tentang ilmu agama kita. Berikutnya salawat dan salam tentu saja tidak boleh kita lewatkan untuk kita persembahkan kepada qudwah kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Sepekan lagi ya Akhvani ya. Insyaallah. Insyaallah. Tamu itu akan datang. Ramadan sudah bersiap untuk mengetuk pintu kehidupan kita dan menemani derap langkah kita. Apa yang harus kita persiapkan? Sebenarnya tema ini agak berat. Kenapa demikian? Karena kita berhadapan dengan para praktisi. Orang-orang yang punya pengalaman bukan 1-2 tahun, tapi puluhan tahun ketemu Ramadan. Puluhan tahun bersama dengan Ramadan. Mayoritas yang hadir di sini itu sudah sering ketemu Ramadan. Kan bahasa kita kan praktisi. Nah ketemu sama praktisi begini kan nggak boleh asal bicara, harus hati-hati. Namun tahukah kita justru pengalaman kita bertemu Ramadan bertahun-tahun tersebut itu bisa menjadi bumerang. Ada sebuah kaidah yang dijelaskan oleh para ulama kita. Kaidah ini luar biasa. Dan ini menunjukkan ulama kita tuh cerdas-cerdas semua dan ngerti kejiwaan. Kathratul misas tumitul ihsas. Kathratul misas tumitul ihsas. Apa sih artinya? Seringnya berinteraksi itu bisa mematikan sensitivitas. Ya kan? Seringnya berinteraksi itu buat kita nggak sensitif lagi, nggak terharu lagi, biasa-biasa saja. Kita pakai parfum mahal,
semprot, kira-kira kita bisa cium aromanya berapa lama sih? 3 jam? Enggak. Paling 20 menit, 30 menit. Terus kayaknya nggak ada bau apa-apa. Tapi kalau teman kita datang dan duduk di samping kita, mungkin dia heboh. Gila, parfum lo tuh nyengat banget tau nggak? Enggak, gue nggak cium apa-apa nih. Karena indera penciuman kita nggak sensitif lagi. Kan gitu ya. Misalnya kita pindah rumah ke tempat atau di samping pembuangan sampah. Mungkin begitu keluar pintu mobil, itu mual. Mungkin muntah. Itu hari pertama. Hari kedua paling pusing-pusing. Hari ketiga pusing udah agak enakan. Itu hari ketujuh udah bisa jogging tuh ngiterin tuh tong sampah. Iya. Terus kita balik lagi ke Kebayoran, rumah kita yang lama. Begitu buka pintu mobil, menghirup hawa Kebayoran, itu mungkin ada yang hilang dalam hidup kita. Aroma terapi itu yang tidak kita cium lagi. Nah, yang jadi masalah ini kan kalau kejadian di dalam ibadah. Saya pengalaman kalau nganterin jamaah umroh, itu khususnya yang baru pertama kali umroh. Begitu mereka sampai Masjidil Haram dan lihat Ka'bah pertama kali, sebelumnya nggak pernah lihat Ka'bah. Pertama kali lihat Ka'bah itu biasa nangis. Nangis, mau jenggotnya segede gini, nangis sudah. Ngelihat Ka'bah pertama kali, luar biasa itu. Dan salting biasanya. Dan bingung mau ngapain, itu manasik di Jakarta udah gak berlaku lagi tuh. Saat kita kemana nih, kan kita udah bilangin Pak, lupa. Tapi kita bisa kasih, kita bisa paham lah. Karena pertama kali ngelihat Ka'bah untuk pertama kali. Dan kadang-kadang ada yang hari pertama gak mau pulang ke hotel. Mau nginep gitu, iktikaf. Gak mau pulang. Terus kerjanya apa? Ngeliatin Ka'bah aja, doa, zikir, sholat sunnah. Itu hari pertama. Hari kedua udah mau diajak pulang ke hotel. Pak pulang Pak, capek Pak, nanti masuk angin. Oh iya pulang. Hari ketiga, hari keempat itu mulai berimbang tuh antara hotel dan masjid. Hari ketujuh tawafnya udah di Zamzam Tower kan gitu ya. Udah lupa. Pak ini 10 menit lagi mau masuk waktu zuhur. Tenang dulu, keponakan saya oleh-olehnya belum kebeli nih kan begitu ya. Sibuk nyari sana, sibuk cari sini. Apa yang membedakan? Kenapa beda antara hari pertama dengan hari ketujuh? Sudah merasa biasa. Makanya kan kalau kita umroh tuh lihat deh, penjaga toko yang di sekitar ring 1 Masjidil Haram, itu kan memang ya azan kan pada tutup semua tuh. Tapi mereka kalau sholat di mana? Masjidil Haram? Enggak, mayoritas enggak. Di depan tokonya dia sholat. Padahal Masjidil Haram tuh depan mata mereka. Kalau bahasa kita ngesot juga sampai. Kita bayangkan 25 juta untuk bisa sholat di sana, mereka nggak mau. Kenapa? Karena mereka melihat Masjidil Haram tuh biasa. Kathratul misas tumitul ihsas. Seringnya berinteraksi itu bisa membunuh sensitivitas. Dan bahayanya kalau itu terjadi dengan Ramadan. Karena merasa sudah sering ketemu Ramadan biasa. Seperti fenomena tahunan aja. Nah ini yang bahaya. Dan yang lebih bahaya lagi Akhfani dan sobat-sobat sekalian. Banyak di antara umat Islam itu melihat Ramadan dari satu sisi aja. Kan gitu. Kalau kita dengar Ramadan tuh yang terbesit di benak kita apa sih? Bulan apa? Bulan ampunan kan gitu ya. Bulan penuh rahmah. Bulan penuh berkah. Oh pokoknya yang enak-enak aja deh. Tapi tahukah kita bahwa Ramadan jika tidak kita sikapi dengan benar, maka bisa jadi menjadi mimpi buruk bagi kita pada hari kiamat. Ramadan bisa menjadi kuburan bagi kita pada hari kiamat. Nabi kita SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, ragima anfu rajulin, celaka seseorang. Allahu Akbar. Manusia sebaik Nabi kita SAW, semulia akhlak beliau SAW, itu sampai mengatakan celaka seseorang. Itu kan jarang banget. Jarang.
Beliau dizalimi, doa beliau, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkanlah kesalahan kaumku. Bisa jadi mereka nggak tahu. Itu ketika terluka. Dan coba kita bandingkan dengan hadis ini. Celaka seseorang. Hal ini kan menimbulkan tanda tanya besar di benak kita. Ini orang salah apa sih? Kok bisa Nabi terpaksa memvonis dia? Mari kita simak kelanjutan hadis tersebut. Rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha fala yukfar lah. Itu seseorang yang memasuki Ramadan. Lalu ia jalani hari-harinya di bulan Ramadan. Sampai Ramadan berpisah dengannya. Dan dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Celaka dia, celaka dia, celaka dia, kata Nabi SAW. Allahu Akbar. Udah kelewatan nih orang. Ramadan, bulan dimana kata Nabi kita SAW, pintu surga dibuka selebar-lebarnya sebagai simbol seluruh akses dan sarana beribadah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Anda nggak sholat? Lalu Anda nggak puasa? Lalu Anda nggak taraweh? Lalu Anda nggak baca Quran? Lalu Anda nggak tahajud? Anda nggak infak sedekah? Kelewatan tuh orang. Semua akses dimudahkan, atmosfer lingkungan kita, rumah kita, kantor kita itu atmosfer ibadah kalau Ramadan. Dan semua lingkungan ngedukung. Lalu Anda nggak sholat, Anda nggak punya waktu untuk taraweh, Anda kongko-kongko sama teman-teman Anda, itu kan kelewatan. Ramadan, di mana pintu neraka ditutup rapat-rapat sebagaimana hadis yang sahih. Dan gembong-gembong syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Anda bermaksiat, lalu Anda masih clubbing, Anda hangout pulang jam 2 malam, itu kelewatan. Celaka dia kata Nabi SAW. Gak pernah loh. Nabi gak pernah mengatakan barang siapa yang berpisah dengan Sya'ban dan dosa-dosanya belum diampuni maka celaka, gak ada. Hanya Ramadan. Barang siapa yang masuk Ramadan, lalu keluar dari Ramadan dan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah, celaka dia, celaka dia, celaka dia. Nah ini yang kadang-kadang dilupakan oleh banyak umat Islam. Banyak dari kita itu berpikir Ramadan itu nothing tulus. Artinya ya udah jalanin aja. Kalaupun nggak ibadah kan kosong-kosong. Enggak. Kita tidak manfaatkan tamu ini, habis kita pada hari kiamat. Nabi yang mengatakan celaka. Kita disumpahin kiai aja, kira-kira malam ini bisa tidur nggak? Nggak bisa, itu kiai yang nyumpahin. Ini Nabi kita SAW mengatakan celaka dia. 7 hari lagi, tamu itu akan hadir. Tamu itu akan mengetuk setiap pintu kehidupan kita. Apa yang kita persiapkan? 7 hari ini menentukan hadirin. Kita bisa manfaatkan 7 hari ini, maka insya Allah Ramadan kita akan bermakna. Tapi kalau kita melakukan blunder, dikhawatirkan kita termasuk ke dalam sabda Nabi SAW, celaka dia, celaka dia, celaka dia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang harus kita lakukan agar kita bisa bertemu dengan Ramadan? Agar Ramadan benar-benar menjadi rahmat bagi kita. PR kita yang pertama di 7 hari ini. Yang pertama, lakukan pemanasan. Lakukan pemanasan. Hadirin, di beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa ibadah itu perlombaan. Fastabikul khairat, maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan atau ibadah. Al-Baqarah 148 misalnya. Hadirin, kalau ibadah satuannya itu adalah perlombaan, bagaimana dengan musim ibadah yang bernama Ramadan? Bagaimana dengan sebuah bulan yang isinya adalah ibadah dan berbagai macam varian ibadah ada di sana? Maka tidak heran sebagian orang mengatakan bahwa Ramadan itu ibarat olimpiadanya ahli takwa. Olimpiadanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang mengkiaskan, Allah yang menganalogikan, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan amal ibadah dan kebajikan. Simpel aja deh. Ada tidak seorang atlet mengikuti olimpiade tanpa TC, tanpa pemanasan, tanpa stretching, tanpa warming up, lalu dia mendapatkan medali emas?
Nggak ada. Ada yang mantan atlet di sini? Banyak ya mantan atlet di sini. Nggak ada. Misalnya cabang olahraga dia akan diperlombakan atau akan dipertandingkan misalnya 17 Juni atau 16 Juni. Jadi dari hari ini kerjanya makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. 16 datang ke stadion, berlomba, juara. Nggak ada ceritanya. Nggak ada. Kalah. Padahal kita tahu bersama bahwa Olimpiade itu hanya bisa diikuti oleh atlet-atlet papan atas dunia. Hadirin suka olahraga apa? Tenis. Kalau misalnya besok kita datang ke komite Olimpiade daftar ikut tenis, kira-kira diterima nggak? Nggak diterima. Karena ini hanya khusus pemain-pemain papan atas. Yang ranking TPA-nya tuh bagus. Benar TPA ya tenis ya? Oh ya, alhamdulillah. Jadi bukan TPA madrasah, bukan TPA ranking tenis. Sekarang kita tanya deh diri kita, Ramadan depan mata kita. Kira-kira kita ahli tahajud papan atas bukan? Kita ahli Quran papan atas bukan? Kita ahli puasa papan atas bukan? Kita ahli infak dan sedekah papan atas bukan? Kalau bukan, lalu kita masuk Ramadan begitu saja tanpa ada pemanasan, jangan bermimpi bisa mendapatkan medali takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Harus pemanasan. Dan hari-hari ini penentuannya. Karena Ramadan seperti ibarat lari maraton. Kemarin kan ada tuh 10 kilo ya, Jakarta 10 kilo ya. Kalau misalnya itu dimulai jam berapa sih? Ada yang ikut nggak? Iya jam 6. Jam 6 kita datang jam 6 kurang 2. Karena datang jam 6 kurang 2 langsung lepas training spark, masuk ke line startnya. Nggak ada stretching, nggak ada jogging, nggak ada melenturkan otot. Kira-kira sampai garis finish nggak? Nggak dapat. Di kilometer kedua keram kita udah. Nggak bisa. Ramadan, kita diminta berada di level atas bukan 1-2 hari. Tapi 30 hari, sebulan. Nggak mudah hadirin, nggak mudah. Dan grafik diminta naik dari hari pertama ke hari terakhir, kita nggak boleh menurunkan tempo. Bahkan harus naik dan dan klimaksnya adalah 10 hari terakhir. Itu berat. Makanya kalau kita suka bola, nggak selalu kesebelasan sebelum masuk Piala Dunia, kan mereka uji coba. Fungsi uji coba itu apa? Untuk memainkan grafik dan ritme. Agar ketika masuk Piala Dunia, mereka sudah main di level paling atas. Nah begitu juga Allah yang mengkiaskan bahwa ibadah adalah perlombaan. Lalu kita nggak ada persiapan sama sekali. Kita nggak ada pemanasan, main masuk begitu aja. Simpel deh, kita punya, atau kita kiaskan ke tempat yang lain. Kita punya mobil canggih nih, kita punya S-Class. 3 bulan nggak pernah dipanasin apalagi dipakai. Tiba-tiba hari ini starter injak gas, kira-kira jalan nggak? Nggak jalan. Nah begitu juga, kita udah lama nggak baca Al-Quran. Jangankan baca, mushafnya kita lupa ada di mana. Di mana mushaf gue ya? Kan suka gitu tuh. Lalu 1 Ramadan baca 3 juz, nggak mungkin bisa. Kalau bisa hari kedua resign lah orang kayak gitu, nggak bisa, kayaknya gue nggak bisa nih, nggak ada bakat. Bukan nggak ada bakat, tapi Anda tidak ada pemanasan. Harus ada pemanasan. Dan hari-hari ini nggak bisa ditunda lagi, tinggal seminggu waktu kita. Nggak bisa. Kalau kita bandingkan dengan ulama sudah terlambat. Para ulama dari Sya'ban, Al-Imam Al-Mulai, salah satu ulama besar, itu begitu masuk 1 Sya'ban, libur. Tokonya ditutup 2 bulan, buka lagi Syawal. Sibuk apa? Sibuk pemanasan, masuk TC, baca Al-Quran. Tingkatkan tempo Qiyamul Lail, perbanyak puasa Ramadan. Makanya nggak heran, para ulama terdahulu 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Utsman sehari khatam, sehari khatam, sehari khatam. Karena pemanasan, nggak bisa begitu aja. Harus ada pemanasan. Nah paling enggak kita 7 hari ini deh. 7 hari ini. Yang sudah terbiasa dari awal Sya'ban menjaga puasa sunnah, pertahankan dan tingkatkan tempo. Yang sudah terbiasa Qiyamul Lail atau membaca Al-Quran, tambah lagi. Yang belum pernah atau sudah postpone agak lama, maka mulai lagi. Nanti malam bangun lagi. Harus begitu. 7 hari ini, paling enggak kita enggak kaget ketika 1 Ramadan. Enggak bisa, tantangan Ramadan itu besar.
Dan semakin ke puncak semakin besar tantangannya. Karena kan bukan hanya Allah aja yang kasih promo. Kan mall kasih promo, barang-barang branded kasih promo, semua kasih promo. Pecah konsentrasi kita. Belum lagi acara Ramadan tuh padat. Belum bukber. Bukber angkatan 85, bukber angkatan 90, bukber angkatan 95, bukber angkatan 2000, kan begitu. Bukber teman-teman SMP kita ketemunya di mana? Ramadan. Terus teman-teman SMA dulu, Ramadan lagi. Lalu kampus dulu, Ramadan. Terus teman-teman BEM, Ramadan. Lalu teman-teman kantor, Ramadan lagi. Kalau kantornya 1, kantornya 5, Ramadan. Jadi bisa isinya tuh bukber semua tuh. Iya, isinya bukber. Ketemu sana, ketemu sini, kongko sana. Dan kalau ketemu teman SMP kan gak bisa 5-10 menit. Akhirnya taraweh lewat, isya di rumah, kan gitu kan. Iya. Dan terkadang banyak yang nggak sholat maghrib. Nah itu mainnya halus gitu loh. Hati-hati hadirin sekalian, Ramadan berat. Nggak semudah yang kita bayangkan. Kita harus persiapan, kita harus pemanasan. Dan terbukti loh fenomena tahunan di mayoritas masjid. Di malam demi malam. Jadi setiap lewat malam itu kan selalu mengalami apa? Kemajuan terus kan, safnya maju lagi. Nanti anti klimaksnya sholat subuh. Pas lebaran tinggal imam sama si muadzin udah. Yang lain sibuk mudik, ada yang fitting baju lebaran dan seterusnya. Udah lupa nggak konsentrasi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, pemanasan ini penting. Semua pasti harus pemanasan, nggak ada yang nggak ada pemanasan. Jadi terlambat, Anda semangat ibadah satu Ramadan itu terlambat. Anda harus semangat ibadah dari sekarang. Gak ada waktu lagi kok, 7 hari lagi kita masuk. Kalau memang ingin meet and greet kita dengan Ramadan berjalan sukses, kita harus pemanasan dari sekarang. Harus pemanasan. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan sebelum 1 Ramadan ilmu kita tentang puasa telah komplit. Ilmu kita tentang puasa telah komplit. Ilmu kita tentang Ramadan telah komplit. Ilmu tentang hukum fikih puasa, bagaimana sahur, bagaimana buka, apa doanya, lalu tarawih seperti apa, lalu i'tikaf, lalu apa bedanya tarawih dengan tahajud, lalu bagaimana jika kita sedang safar, itu komponen harus komplit. Karena dalam Sahih Bukhari, kaidah kita mengatakan al-ilmu qoblal qawli wal amal, ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal, ilmu dulu. Agama kita adalah agama ilmu. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, dan janganlah Anda mengikuti, berbicara, melakukan sesuatu yang Anda enggak tahu ilmunya. Jangan lakukan sesuatu. Allah marah loh. Allah mengatakan inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran Anda, penglihatan Anda dan hati Anda semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pastikan ilmu kita komplit. Jangan tanggal 15 Ramadan baru buka buku, terlambat. 20 Ramadan baru buat kajian pembatal puasa. Kemana aja Mas, tinggal 10 hari lagi. Ya analogi sederhana lah. Kita mau traveling, naik pesawat. Begitu masuk ke pintu pesawat, kita lihat pilotnya lagi buka-buka buku panduan bagaimana menerbangkan pesawat. Kira-kira kita duduk di pesawat itu enggak? Enggak kan? Ya Allah, pilotnya aja baru belajar. Gimana bisa sukses? Nah begitu juga dalam Ramadan. Gimana kita bisa sukses kalau kita nggak tahu panduannya? Kalau kita ikut-ikutan? Gak bisa. Hadirin, Nabi yang bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ini statement Nabi, bukan statement saya. Nabi kita SAW mengatakan, rubba sa'imin hadzuhu min siyamihil ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa ganjarannya hanya lapar dan dahaga, nggak dapat apa-apa. Dan hadis ini menariknya menggunakan kata rubba. Siapa yang belajar bahasa Arab di sini? Rubba dalam bahasa Arab adalah sebuah kata untuk mengungkapkan sesuatu dengan kuantitas yang banyak, jumlah yang banyak. Kalau kuantitasnya cuma 1, 2, 3, nggak pakai rubba dalam bahasa Arab. Nabi menggunakan kata rubba, artinya banyak orang gagal puasa Ramadan. Itu sabda Nabi, gagal, nggak dapat apa-apa. Jadi jumlahnya bukan 1, 2 orang, rubba, banyak orang gagal. Nah, ini kan yang harus kita pikirkan. Sudah komplit belum ilmu kita, komponen kita itu? Hadirin, 7 hari lagi, baca, ikuti kajian, browsing, googling, lalu cross check dengan seorang ustadz yang punya kapasitas dibilang ilmu fikih. Tanya, sekarang waktunya. Begitu masa 1 Ramadan kita sudah tahu apa yang harus kita perbuat.
Apa yang harus kita prioritaskan? Amal-amal apa saja yang pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. 7 hari lagi, sebentar. Ini harus kita maksimalkan. Itu kiat yang kedua atau PR kita yang kedua pada 7 hari ini. Sebelum kita bertemu dengan tamu yang begitu istimewa tersebut. PR kita yang ketiga. 7 hari ini, sebelum kita bertemu dengan sosok yang begitu fenomenal tersebut, kita harus mengetahui apa makna dibalik ibadah-ibadah yang kita kerjakan di Ramadan. Apa maknanya? Apa substansinya? Apa hikmah? Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau menjelaskan bahwa salah satu faktor kegagalan seseorang padahal dia sudah beribadah adalah dia nggak paham apa makna dari ibadah yang dia kerjakan. Jadi dia pikir hanya nahan lapar, nahan haus, hanya sujud, ruku begitu aja. Akhirnya apa? Akhirnya sikapnya, kehidupannya itu nggak nyambung dengan ibadah yang dia baru saja kerjakan. Karena dia nggak ngerti apa sih maksudnya ini. Jadi nggak selaras, tidak berjalan secara paralel. Agar Ramadan kali ini lebih bermakna dan kita mendapatkan ampunan dari Allah, kita mendapatkan pembebasan dari siksa api neraka. Kita harus tahu apa makna dibalik ibadah-ibadah tersebut. Sebagai contoh saja, contoh yang lain, setelah itu kembangkan sendiri. Salah satu makna dari puasa Ramadan itu apa sih? Salah satu makna penting dari dan dibalik puasa Ramadan, Allah ingin mengajarkan kita bahwa dalam hidup itu kita harus menginjak pedal rem. Nggak bisa gas terus tuh nggak bisa. Kita harus menginjak pedal rem. Ketika kapan? Ketika ada maksiat di depan kita. Ketika ada hal yang haram di hadapan kita. Ketika hawa nafsu kita bergelora dan meledak-ledak di dalam hati kita. Injak pedal rem. Itu yang dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam 12 bulan Allah minta kita ngerem nafsu makan kita. Allah minta kita rem dari minum kita. Dari nafsu syahwat kita. Ini pelajaran penting. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, "Laisa shiyam minal akli wasyurb." Inti dari puasa itu bukan nggak makan, nggak minum. Walakin shiyam minal lagwi warrafath. Namun inti puasa kita ngerem dari hal-hal yang sia-sia dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rem. Kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, kita harus memainkan pedal rem. Nggak bisa gas terus. Gini aja deh, kita dapat mobil sport. Lamborghini deh, kan ini simbol kekayaan di Jakarta sekarang. Saya ingin tanya, Lamborghini punya rem nggak? Punya. Padahal tuh simbol mobil sport di Jakarta sekarang. Tapi ada remnya juga. Kalau antum dapat Lamborghini tapi nggak pakai rem, kira-kira antum terharu apa antum protes? Antum protes kan, lo ini nggak ada remnya. Jadi kita paham bahwa rem itu penting. Ketika kanvas rem kita bermasalah, kita akan servis. Nah kok bisa hidup tanpa rem itu loh? Padahal perjalanan hanya 1-2 jam aja kita butuh rem. Ya enggak? Hadirin, kita dari Al-Azhar, Kebayoran, dari Al-Azhar ke Bayoran. Ingin ke Casablanca tanpa rem, kira-kira sampai enggak? Sampai apa enggak? Sampai, tapi karet bifak. Kan gitu, bukan Casablanca, karet bifak, mati kita. Nggak bisa. Nah begitu juga, Anda ingin surga tapi tanpa rem, nggak mungkin, mustahil. Anda harus rem. Ketika ada maksiat Anda nggak boleh gas terus. Nggak boleh, haram hukumnya. Nggak akan bahagia, tanpa rem kita nggak akan bahagia. Kita akan sengsara. Sebagaimana ketika kendaraan kita remnya blong,
dan kecepatan terus melaju, kita akan panik. Bukan kita senang, tapi kita panik. Begitu juga dalam hidup. Ketika rem kita blong, hidup kita tidak akan bahagia. Kita akan galau, dan galau terus. Kenapa? Karena semua yang maksiat kita tabrak semuanya. Tapi saya bisa mengerti, siapa sih yang suka nginjek rem? Kan nggak ada. Ada yang kalau bawa mobil suka injek rem? Coba angkat tangan di sini. Nggak ada, semua pengen gas. Semua pengen gas. Ada mobil minta jalan, yang kita lakukan apa, injak rem? Enggak, main lampu kan, minta jalan biar dia nggak ngambil. Ketika kita lagi di depan traffic light, lampunya kuning, injak apa? Injak gas, kan injak rem gas kan gitu ya. Di Jakarta gas kalau lampu kuning, bukan rem. Kita nggak ada yang suka injak rem. Rem tuh nggak ada yang suka. Semua pengen ngegas. Makanya kan ada istilah kaki itu nggak sekolah mas gitu loh. Artinya kalau ngelihat jalan kosong dikit pengennya ngegas lagi. Itu fitrah sama. Dalam hidup ini memang nggak enak ngerem memang. Kan Nabi mengatakan wahuffatun naru bisyahawat. Neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang cocok banget dengan syahwat kita. Memang yang haram tuh enak-enak semua, nggak ada yang nggak enak. Cewek cantik enak nggak? Enak. 5 lebih enak lagi. Iya kan, enak semua enak-enak. Tapi harus ngerem dong. Gak bisa. Anda gak akan bahagia kalau Anda turuti terus hawa nafsu Anda. Gak bisa. Itu yang diajarkan puasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sih yang membuat kita gak bisa ngerem kadang-kadang? Ketika ada harta haram tetap aja injek gas. Ada perempuan atau cewek yang gak boleh kita deketin tetap aja tancap gas. Kira-kira apa tuh? Iya, apa yang membuat kita gak bisa kontrol hawa nafsu? Jadi mau ngegas terus. Di antaranya karena kita lebih bermain dengan logika kita, bukan dengan dalil. Kita terlalu bermain dengan matematika kita. Contoh ya. Misalnya ada teman kita ngambil uang haram, kita bilang, bro kok ngambil uang haram? Itu kan gak boleh. Iya sih bro, tapi kan anak gua 3-3-nya besok tahun ajaran baru, uang gedung mahal. Gua udah ngitung tuh, gak akan bisa sekolah tuh anak-anak kalau gua gak ngambil tuh duit. Tuh kan matematika kita lagi yang kita pakai, iya gak? Iya, lupa janji Allah itu. Mbak kenapa buka jilbab? Pengen sih pakai jilbab, aku tahu jilbab itu wajib. Tapi kalau aku pakai jilbab, jobku hilang. Terus aku kan masih single, atau aku single parents. Siapa yang kasih makan anak-anakku? Tuh kan, matematika kita lagi gimana? Jadi udah hitung-hitungan. Hadirin gak bisa. Saya akan kasih analogi. Misalnya, kita duduk di bangku sekolah. Kita duduk di bangku sekolah nih. Dapat soal matematik. Soalnya begini. Akhfani berangkat dari Al-Azhar ke Tanjung Priuk dengan kecepatan konstan 140 km per jam. Sedangkan Akh Amor berangkat dari Al-Azhar ke Tanjung Priuk dengan kecepatan yang tidak konstan karena ngerem lagi. Pertanyaan soal matematika itu, siapa di antara mereka yang paling cepat sampai Tanjung Priuk? Kalau kita sebagai siswa dan mengerjakan soal matematik, kira-kira yang paling dulu sampai ke Tanjung Priuk siapa? Fani atau Amor? Fani lah. 140 km per jam, jelas. Ukur saja jaraknya lalu bagi rata-rata kecepatan. Konstan 140 km per jam, jelas lebih cepat. Tapi pertanyaannya, kalau soal matematika yang teori ini kita terapkan dalam kehidupan nyata, siapa yang pertama kali sampai Tanjung Priuk? Fani atau Amor? Amor, bukan Fani. Amor. Fani kemana? Kan karet bifak tadi kita bilang. Mati loh. Al-Azhar, Tanjung Priuk 140 km per jam. Kita tahu traffic gimana Jakarta.
mati orang. Nggak bisa. Makanya jangan pakai matematika. Di seluruh kondisi matematika itu bagus, tapi itu bukan pondasi kita. Nggak semua rumus matematika bisa terapkan. Kan kita sudah pelajari pada sesi kedua, 1 dikurang 1, 3. 1 kurang 1, 3. Itu kan jelas. Itu harusnya membuat kita yakin. Nggak bisa. Jangan pakai hitungan kita. Allah punya banyak rumus yang bisa membalikkan teori kita. Kalau semuanya sejalan dengan matematika kita, nggak ada At-Thalaq ayat 3. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Ini yang kadang-kadang. Jadi jangan main. Dengan itu kita akan injak rem. Sekali semua orang kalau pakai logikanya, maka 140 km per jam itu akan lebih cepat sampai. Tapi realita nggak demikian. Enggak. Harus injak rem, dan harus injak rem. Begitu juga dalam hidup. Dan ini yang kita lupakan. Sehingga begitu keluar Ramadan, kembali lagi ke habitat kita. Kembali lagi ke komunitas kita. Kembali lagi dengan habits kita atau behavior kita. Nggak bisa. Ramadan mengajarkan kita injak rem. Dan ini yang harus kita resapi selama 1 bulan penuh kita digembleng, di training oleh Allah di madrasah yang bernama Ramadan. Yang berikutnya, dalam 7 hari ini, perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Istighfar dan taubat, 7 hari ini. Kemana-mana astagfirullah wa tubu ilaih, astagfirullah wa tubu ilaih. Resapi dan ingat dosa-dosa kita. Ustadz, kok korelasinya apa ya? Kan kita mau ketemu Ramadan, bukan mau dugem, bukan mau clubbing. Hadirin, ulama mengatakan yang membuat kita malas ibadah, yang membuat kita capek baru ibadah sebentar saja, itu karena beban dosa di pundak kita terlalu banyak. Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Dosa-dosa mereka itulah yang menutup hati mereka sehingga mereka malas ibadah. Mereka enggak beriman kepada Allah. Mereka meninggalkan amal soleh. Jadi semakin berat, semakin banyak beban dosa kita, semakin susah. Dan dosa itu akan mengundang teman-temannya. Innal ma'siyata tunadi ukhtahu ya ukhti ya ukht, kata para ulama. Sesungguhnya maksiat itu akan mengundang teman-temannya. Kesini aja nih, asik nih orang nih. Gitu loh. Yang lain tarawih dia mabok, sini semuanya, kan gitu. Dan celakanya itu terjadi di Ramadan. Itu harus putus mata rantai itu dengan istighfar, dengan taubat 7 hari ini. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Kalau kita ingin semangat dan bisa nyaman, bisa ringan nih tubuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci. Dan ini nasihat para ulama kita. Agar meet and greet dengan Ramadan kita begitu bermakna. Kiat yang berikutnya. Kita sampai jam berapa? Jam 1, jam 2? Kalau mau ketemu Ramadan masa gladi reseknya cuma 1 jam kan nggak bisa. Yang berikutnya, masuk Ramadan, syiar kita adalah la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengandalkan kemampuan kita semata. Jangan mengandalkan ilmu kita saja. Jangan mengandalkan pengalaman. Enggak bisa. Ibadah itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sekali lagi bumerang bagi orang yang merasa dirinya pengalaman. Dia cenderung mengandalkan pengalamannya, insya Allah. Tahun lalu juga bisa gue. Enggak bisa. Bertumpulah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Apa korelasinya? Bapaknya ahlu tafsir, Al-Imam Tabari mengatakan, iyyaka na'budu itu tujuan. Hanya kepada Allah kami beribadah. Dan iyyaka nasta'in itu sarana, jembatannya, jalannya. Artinya Anda tidak akan bisa beribadah kepada Allah kalau Anda tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa. Enggak bisa. Hanya sekedar teori nggak bisa. Hadirin, masih ingat apa yang terjadi di perang Hunain? Ketika fase pertama kita kalah oleh musuh.
Dan Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 25, laqad nasarakumullah fi mawatina katsira wa yawma hunain idz a'jabatkum kathratukum. Allah telah menolong kalian di berbagai macam peperangan. Allah yang tolong kalian, kata Allah. Dan ingatlah apa yang terjadi di perang Hunain. Idz a'jabatkum kathratukum. Ketika sebagian kalian, segelintir kalian itu ujub, mengandalkan banyaknya pasukan kalian, mengandalkan kekuatan militer kalian, lupa bahwa selama ini Anda ditolong oleh Allah. Kalah. Padahal di dalam pasukan itu pakar-pakar perang semua. Di dalam pasukan tersebut ada Rasulullah SAW, panglima perang nomor 1 di dunia. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Uthman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Namun gara-gara segelintir, bukan Nabi yang ujub, bukan. Segelintir. Satu pasukan kalah, padahal mereka pakar. Tadi kita sudah sepakat, testimoni kita bukan pakar puasa. Kita bukan pakar tahajud, kita bukan pakar Al-Quran. Lalu kita masuk ke Ramadan mengandalkan pengalaman kita, kalah. Gak bisa. Minta kepada Allah, berdoa agar Allah mudahkan, agar Allah lancarkan, agar Allah buat mata kita kuat untuk begadang membaca Al-Quranul Karim. Kalau gak bisa, susah. Jangan mengandalkan kemampuan kita, andalkan kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi didik kita di setiap hari, 2 kali sehari kita diminta membaca doa, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah yang Hayyu ya Qayyum, yang maha hidup dan mengatur kehidupan di seluruh alam semesta ini. Birahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku meminta keselamatan. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki segala urusanku. Ini Nabi loh yang baca pertama kali. Perbaikilah seluruh urusanku, sholatku, zikirku, puasaku, dan seterusnya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan biarkan aku bertumpu pada diriku walaupun sekejap mata. Nabi gak mau bertumpu dengan dirinya, Nabi loh. Nabi SAW gak mau bertumpu dengan dirinya. Lalu kita masuk Ramadan bertumpu dengan kedua kaki kita yang kropos ini, gak bisa. Nabi yang apabila sholat tahajud kaki beliau bengkak, hatta tawarramat qadamah, kaki beliau bengkak karena saking lamanya sholat. Siapa yang pernah bengkak ketika sholat tahajud? Pernah? Enggak, kecuali pas asam urat. Subhanallah, iya. Itu 5 menit bengkak. Gak bisa. Minta pertolongan kepada Allah. Jangan masuk Ramadan hanya mengandalkan ilmu kita, pengalaman kita, gak bisa. Walaupun pengalaman kita puluhan tahun, seakan-akan kita baru pertama kali, yang membutuhkan bimbingan dari Al-Alim Al-Khabir, Ar-Rahman Ar-Rahim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. PR kedua dari terakhir. 7 hari ini. Buat target. Lalu buat schedule untuk Ramadan. Dan berani meng-cancel dan mengorbankan sebagian aktivitas dunia kita. Target penting. Kalau kita nggak punya target, repot kita. Kita akan menunda. Contoh misalnya membaca Al-Quranul Karim. Kita harus buat target. Saya harus khatam Al-Quranul Karim. Kalau bisa lebih baik daripada tahun lalu. Tahun lalu, misalnya antum tahun lalu berapa? 5 juz? 5 kali khatam? Ada 5 kali khatam? Nggak ada. 7 kali khatam? Nggak ada. Berarti di atas 7 semua ini ya, luar biasa. Subhanallah. Al-Azhar beda emang. Masya Allah. Oke, kita pakai standar orang awam aja deh. Kayaknya kalau standar antum nggak bisa di sini. Standar orang awam, 1 juz, satu kali khatam. Minimal 1 kali khatam, nggak bisa. Harus 1 kali khatam. Masa kita nggak khatam? Jadi harus target 1 kali khatam. Man qara harfan min kitabillah falahu bi hasanah. Barang siapa membaca 1 huruf dalam Al-Quran, maka Allah akan berikan pahala. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dan 1 pahala Allah kalikan 10. La aqul alif lam mim harf. Aku nggak pernah mengatakan alif lam itu 1 huruf. Namun alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Masa kita nggak tertarik? Ini promo dari Nabi SAW. Alif lam mim 30 pahala loh. Harus sekali khatam. Nah setelah kita pastikan sekali khatam, maka buat schedule berikutnya buat schedule.
1 kali khatam berarti kan 1 hari 1 juz. 1 hari 1 juz. 1 juz itu ada 10 lembar. Maka antum bagi sebelum misalnya ini contoh saja, sebelum sebelum sahur 1 lembar. Ba'da subuh 2 lembar jadi 3. Nanti duha misalnya 2 lembar jadi 5. Ba'da zuhur biasanya kita makan siang, kan nggak ada makan siang. 2 lembar lagi 7. Lalu asar mungkin 1 lembar 8, maghrib isya selesai. Kalau enggak kita tunda lagi, harus ada schedule. Kalau enggak bisa. At-taswis min junudi iblis, para ulama mengatakan menunda-nunda, nanti itu adalah bala tentara iblis. Jadi harus pakai schedule. Infak sedekah misalnya, antum harus punya target, misalnya sehari ini 50.000 harus hilang dari dompet gua, harusnya begitu. Misalnya 50.000, sehari 50.000. Jadi nggak mau tahu caranya, 50.000 ini harus hilang. Jadi begitu maghrib 50.000 masih utuh, antum udah panik, antum galau. Ini 50.000 kenapa masih ada di sini nih, gitu loh. Tapi kan kalau misalnya nggak ada target, kita kan nunda lagi, besok aja pasti insya Allah ketemu fakir miskin. Tapi kalau sudah target 50.000 harus hilang, kita kan cari. Ada tukang ketoprak nih bang, 50.000 bang, gitu. Tukang ketoprak nggak ada satpam komplek kasih 50.000. Nggak ada semuanya, tetangga lagi nyiram bunga kasih 50.000. Udah pokoknya apa sih kasih lah. Atau ada pembantu kasih 50.000. Istri kita ada itu kasih 50.000. Atau istri kasih suaminya 50.000. Pokoknya 50.000 harus hilang. Itu baru Ramadan. Harus target, kalau nggak bisa. 30 hari hadirin, sebentar. Harus ada target. Terus kita harus berani memprioritaskan akhirat. Dan mengorbankan sebagian aktivitas dunia kita. Ini Ramadan. Ini Ramadan, ini bukan bulan yang lain, ini Ramadan. Cancel, yang bisa di cancel. Para ulama seperti yang tadi saya katakan itu liburnya 2 bulan, 1 bulan TC Sya'ban, 1 bulan Ramadan, 2 bulan. Itu toko tutup, usaha berhenti, masuk lagi Syawal. Hadirin, ini luar biasa. Belum tentu kita ketemu lagi. Maksimalkan 1 bulan ini. Yang bisa di-cancel. Selama kita tidak selama kita tidak melalaikan kewajiban kita dan tanggung jawab kita. Saya punya kenalan, itu setiap tahun 1 bulan cuti Ramadan. 1 bulan. Setiap Ramadan cuti. 1 bulan. Dan beliau bukan owner atau bukan pengusaha, beliau profesional. Beliau pekerja. Dan perusahaannya perusahaan besar. Tapi beliau senior dan kinerjanya bagus banget. Maka beliau dapat kurang lebih 20 hari cuti dalam 1 tahun. 20-an hari cuti dalam 1 tahun. Kalau ditambah 4 weekend dalam 1 bulan, kan jadi 1 bulan. Dapatnya 28, 29 atau 30. Iya kan? Tapi lihat pengorbanan nih orang. Pengorbanannya berarti selama 1 tahun itu dia nggak pernah ambil cuti kecuali Ramadan. Jadi liburan akhir tahun nggak ambil cuti. Kenapa? Karena kalau saya ambil cuti, Ramadan nggak dapat. Liburan anak sekolah, dia nggak ambil cuti. Kalau saya ambil cuti, Ramadan nggak dapat. Pening, pusing, masuk kantor. Menggigil masuk kantor. Karena kalau saya ambil cuti, Ramadan nggak dapat 1 bulan. Itu 1 tahun dia perjuangkan. Kasihan banget hidupnya, nggak kasihan, dia bahagia. Nggak bisa liburan Ustadz, bisa kan, bisa manfaatkan long weekend. Kita dapat long weekend 2 kali tadi. 2 bulan ini 2 kali long weekend, kan bisa. Dia bisa ke Lombok misalnya, bisa ke Kuala Lumpur, bisa kemana, bisa ke Dubai, bisa umrah. Kalau umrah pas Ramadan, kan bisa. Asal kita mau. Gimana? Siap cuti 1 bulan? Siap? Yang bilang siap cuma 3 orang. Itu juga kayaknya pensiunan. Yang lain bingung. Tapi kita sadari, nggak semua orang punya kondisi seperti dia. Itu baru 1 opsi. Kita kasih opsi yang lain biar mungkin ada inspirasi lah. Saya punya kenalan, itu kalau Ramadan dia biasanya drive sendiri.
mobil dia drive sendiri, tapi untuk Ramadan di 1 bulan itu dia sewa driver atau supir. Loh budgetnya kan besar, nggak masalah Ustadz. Saya bisa tidur, saya bisa baca Quran, lumayan hemat 4 jam. Ustadz tahu sendiri bagaimana macet ibu kota pas Ramadan. Bayangkan dia mau buang uang untuk driver agar dia mendapatkan spare waktu ketika pergi kerja dan pulang kerja. Dan saya punya teman lain, itu dia penghasilannya biasa-biasa aja, pas-pasan lah, kemana-mana naik motor. Tapi khusus Ramadan 1 bulan taksi pulang pergi. Taksi pulang pergi. Kenapa? Karena kalau saya naik motor, habis waktu saya Ustadz. Oke, saya lebih cepat dibanding mobil. Tapi begitu sampai rumah itu tulang remuk-remuk semua, pegel-pegel. Lalu taraweh gak khusyuk, kadang-kadang kita suka keceplosan ngancem tuh imam. Nih imam gak punya perasaan, gue lagi capek dia baca panjang. Lebih baik saya taksi. Oke, ruginya besar. Tapi sekali lagi saya bisa tidur. Saya bawa bantal, saya tidur di jok belakang. Sampai rumah, seger, ketemu istri anak-anak bisa bukanya nyaman. Isya seger, tarawih seger, lalu beliau istirahat sedikit, lalu begadang lagi. Karena dia tahu nanti pas pulang kerja saya bisa tidur lagi di taksi. Itu baru Ramadan, itu Ramadan. Nah sebagian orang kan salah kaprah dalam memaknai berkahnya Ramadan. Alhamdulillah Pak Ustadz, dagangan saya laris semua. Ini berkahnya Ramadan. Semuanya ludes, sukses, untung 3 kali lipat. Khatamannya berapa kali Mas? Ya belum sih Pak Ustadz. Kalau taraweh kan nungguin oven. Ya Allah, itu bukan berkah, itu talbisu iblis. Itu tipu daya iblis. Iblis membuat kita sibuk dengan cari omset dunia dan lupa promo Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti nggak boleh, tapi orang ini nggak ibadah sama sekali, hanya mengandalkan daya beli masyarakat yang luar biasa di Ramadan. Ini nggak benar. Berkah Ramadan pas kita benar-benar berusaha beribadah kepada Allah. Saya punya kenalan hadirin. Itu dia pengen iktikaf, tapi diultimatum oleh kampungnya, suruh pulang, suruh mudik. Orangnya tuh pas-pasan, biasa-biasa aja. Dia tuh galau sekali, karena dia pingin malam-malam terakhir, itu kan prime time-nya Ramadan. Dia bisa beribadah, tapi dia disuruh mudik. Akhirnya dia putuskan, saya mudik dengan jalur udara Ustaz. Jalur udara. Padahal dia nggak punya uang. Terus saya bilang kan mahal Pak. Daripada saya naik mobil, malam 27 saya di Pantura Pak Ustaz. Ngapain coba? Kena macet segala macam dan seterusnya. Mendingan saya beli pesawat. Pas dia beli pesawat, ekonomi kelas habis. Dia beli bisnis hadirin. Bisnis, dia, istrinya, anak-anaknya bisnis semua. Padahal saya tahu kemampuannya tuh biasa-biasa aja. Nggak nutup lah. Tapi itu Ramadan. Itu para ulama. Itu para sahabat radhiyallahu ta'ala an. Makanya mereka bisa sehari khatam, sehari khatam, sehari khatam. Kalau Utsman sibuk dengan tokonya gimana sehari khatam? Nggak mungkin lah. Itu baru para ulama, itu Ramadan. Kalau Ramadan cuman kongko, cuman ngumpul, cuman curhat, bukan Ramadan. Ramadan fastabiqul khairat. Ini yang perlu kita camkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berani. Ada sebagian ibu-ibu kalau Ramadan catering, nggak mau masak. Iya, habis waktu saya. Catering dan suaminya ridho. Ya udah catering, sahur dibawa, buka puasa dan makan malam catering. Jadi dia bisa baca Quran. Itu loh. Itu yang harus kita pikirkan. Kenapa ahli dunia berani mengorbankan uang untuk dunia mereka, kita nggak berani korbankan uang untuk akhirat kita. Untuk akhirat. Allah ganti. Nggak mungkin Allah nggak ganti. Kalau kita korbankan dunia di Sya'ban, di Rajab Allah ganti, nggak mungkin di Ramadan nggak diganti. Man taraka syai'an ittiqa'an lillah awadallahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan lebih baik. Dan yang terakhir hadirin sekalian, 7 hari ini doktrin diri kita, bangun perasaan. Bisa jadi Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Ramadan terakhirnya, tidak ada Ramadan di tahun depan. Tidak ada Ramadan di 2 tahun yang akan datang. Ini kesempatan terakhir kita. Kesempatan terakhir kita berpuasa. Kesempatan terakhir kita merasakan syahdunya sahur bersama pasangan tercinta kita. Dengan anak-anak kita. Kesempatan terakhir melihat gelak tawa cucu kita.
anak-anak kita ketika berbuka. Ini kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir membaca Al-Quran di bulan Quran. Kesempatan terakhir mencatatkan nama kita sebagai pengkhatam-pengkhatam Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kesempatan terakhir untuk qiyamul lail. Kesempatan terakhir untuk tahajud di bulan yang penuh berkah ini. Tanamkan perasaan ini, doktrin diri kita. Ini bisa jadi kesempatan terakhir. Ini kesempatan terakhir. Terus 7 hari ini. Dan ini bukan sugesti belaka, ini real. Presentasenya 50-50 loh. Karena kita nggak tahu kapan kita meninggal dunia. Kemungkinannya 50-50. Dan kita buktikan betapa banyak di antara kita yang Ramadan tahun lalu ditemani oleh salah satu orang terdekatnya, sekarang sudah tidak ada. Sekarang sudah masuk bersama hewan-hewan di dalam tanah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Seseorang yang merasakan bahwa ini adalah Ramadan terakhirnya, maka dia akan luar biasa dalam beribadah. Orang akan mengeluarkan seluruh potensinya ketika dia merasa ini adalah kesempatan terakhir. Ini the last chance. Hadirin, di pertandingan final Piala Dunia, kalau sudah perpanjangan waktu itu kiper maju loh. Kiper maju. Dia udah gak peduli lagi, dia akan habis-habisan. Apalagi kalau dia merasa ketinggalan. Kita ini ketinggalannya banyak banget loh. Masa lalu kita berlumuran dosa dan maksiat. Hadirin, kiper maju, dia gak peduli lagi tuh gawang, dia maju. Apalagi kalau tendangan sudut, tendangan bebas, dia akan maju ke sampai kotak penalti lawan. Hadirin, ini saatnya kita mengejar ketinggalan kita. Ini kelas akselerasi, di mana amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Nabi SAW bersabda, "Sholli salata muwaddi." Salatlah Anda seperti Anda mengerjakan salat terakhir Anda di muka bumi ini. Kita akan khusyuk, kita akan nangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan merinding, kita akan sujud selama-lamanya. Ramadan ini bisa jadi kesempatan terakhir saya dan hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, penjelasannya jelek banget ya. Semuanya, wah, melihatnya ke Ustadz semua, Masya Allah. Alhamdulillah, tibalah waktunya kita untuk sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab nih, Mat. Tapi tadi yang ada yang oke tuh, Mas. Kita nggak boleh gasplong, Mat. Gasplong, remblong itu yang nggak boleh tuh, Ustadz. Tapi gue yang dikaret bifak, Mat. Qadarullah. Masya Allah. Sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab dimulai. Hadiahnya ada, Pan? Ada dong hadiahnya. Masya Allah. Ada. Yang mau tanya? Wah, pertanyaan belum dikasih dia udah nunjuk. Tapi emang mau nanya ya. Sekarang yang mau nanya dulu, karena pertanyaan terbatas. Nanti pertanyaan seperti biasa kita lanjut di di bawah. Tafadol yang mau nanya, nanti biar kita yang pilih. Yang mau tanya tunjuk tangan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti Ahwat ada bagian sendiri 9. Selain pertanyaan di sini, kita juga ada pertanyaan via Twitter nanti. Oke. Tadi Mas Cindy ya? Oke. Yang lain akan tunggu dapat gilirannya. Sebutkan nama sama tinggal ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mendapatkan pesan nih dari saudara saya yang baru menikah. Pertanyaannya, boleh tidak mencium istri di bulan Ramadan ketika sedang berpuasa dan apabila azan subuh berkumandang sedangkan belum mandi junub, apakah puasanya sah? Terima kasih ya, Assalamualaikum. Masya Allah. Ini kayaknya Pengantin baru ini pengantin ya. baru nih Ustadz. Namanya siapa? Oh, nama saya Udah nikah? Adnan. Ya. Adnan? Adnan ya. Udah nikah? Belum ini. Oh belum. Titipan, Mat, titipan. Pertanyaan titipan. Oh iya, pertanyaan titipan dah. Kan al ilmu qablal qali wal amal. Ilmu dulu baru berbicara dan beramal. Masya Allah. Nah. Iya. Pertanyaan pertama udah panas ya. Panas banget. Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Jawabannya diperbolehkan dengan syarat berikut ini. Yang pertama, istri sendiri. Bukan istri orang. Loh, benar loh. Iya, orang banyak ya. Kalau istri orang nggak boleh. Istri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa mengontrol syahwatnya. Dia nggak kebablasan. Itu tadi dia bisa main rem. Remnya nggak blong. Nah, remnya nggak blong. Dalilnya adalah
testimoni Aisyah radhiyallahu taala an. Karena Nabi SAW yuqabbiluni wa huwa sha'im wa ana sha'imah. Nabi SAW pernah menciumku dalam kondisi beliau puasa dan aku juga puasa gitu loh. Beliau puasa dan aku puasa dan hadis ini sahih. Dan ini bukan pengkhususan untuk Nabi SAW. Karena Aisyah pernah ditanya, apa sih yang boleh dilakukan pasangan suami istri ketika Ramadan? Lalu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kullu syai'in ilal jima'. Segala sesuatu kecuali berhubungan intim. Berhubungan intim. Dan berhubungan intim adalah ketika terjadi penetrasi secara global ya. Secara dalam mungkin bukan saat ini kita jelaskan. Atau keluar mani. Kalau dua itu bisa aman dan itu tadi istri sendiri, maka insya Allah nggak ada masalah sama sekali. Karena saya pernah dengar dulu waktu saya SMA di Jakarta, saya pernah dengar ada radio anak muda yang terkenal banget dulu, sampai sekarang juga masih terkenal. Terus di radio tersebut ada itu, boleh nggak sih nyium pacar lo pas Ramadan gitu loh? Itu pertanyaannya. Iya beneran. Terus ada yang jawab kan penelpon, boleh dong gitu loh. Alasannya apa? Kan Ramadan bulan rahmat, bulan kasih sayang. Maka gue ingin ungkapkan kasih sayang gue sama pacar gue dengan mencium dia. Tuh kan bahaya kan? Jadi benar tuh, syarat pertama istri sendiri, bukan istri orang lain. Dan dua bisa jaga. Ya Allah tahu mungkin itu. Masya Allah. Adapun masalah masuk subuh junub nggak ada masalah juga. Karena Nabi SAW pernah beliau masuk ke dalam waktu subuh dalam kondisi junub dan beliau mandi dan melanjutkan puasa. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala telah menukilkan ijma' diperbolehkan seseorang makan, minum atau berhubungan suami istri sampai adzan subuh dikumandangkan atau detik pertama waktu subuh terjadi. Jadi sekali lagi, kalau ada orang berhubungan intim sampai detik terakhir sebelum subuh, berarti pas masuk subuh junub nggak? Junub boleh, itu kesepakatan boleh. Jadi ba'da sahur masih boleh berhubungan, boleh. Asal jangan lupa ininya, durasinya. Dan artinya hanya boleh sampai detik pertama waktu subuh. Jadi begitu Allahu Akbar langsung berhenti. Langsung prit gitu. Dan nggak ada overtime. Nggak boleh. Nggak boleh kan overtime 3 menit, 5 menit itu nggak boleh. Oh, subhanallah. Bukan berarti ribut wasit saudara. Iya nggak boleh. Pokoknya 90 menit selesai, udah selesai. Dan habis mandi, sholat dulu, Ustaznya jangan langsung tidur ya. Iya sholat dulu, betul. Masya Allah. Jelas, ya? Oke, lanjut pertanyaan. Katanya ada dari Twitter nih Mate. Ada, ini dia. Kita mau sekalian kasih tahu bahwa alhamdulillah selain pertanyaan langsung, selain streaming ke New York, selain nanti pertanyaan kita di bawah sama Ustadz yang gak tertampung di sini, kita juga ada via medsos. Ini kita akan bacakan dari Twitter. Twitter kita itu ada @the_rabbanians, @the_rabbanians, @the_RABBAANIANS. Nanti bisa dicek lagi ya di medsos, biasanya nanti kita infokan lagi di WhatsApp. Jadi pertanyaan dari Twitternya seperti ini. Dari Dimas Bibir. Masya Allah. Dimas Bibir ya. Tadi nikah, sekarang cium. Ini Dimas Bibir. Ini orang yang sama jangan-jangan ya. Ustadz, waktu tarawih berjamaah, apa boleh kita witir di rumah atau wajib berjamaah di masjid juga? Syukron, jazakallah khair, Rabbanians. Iya terima kasih jazakallah. Itu jazakumullah bukan jazakumullah. Ini dia jazakallah khair. Iya terima kasih jazakallah khair atas pertanyaannya. Iya ini pertanyaan sering terjadi di masyarakat ya. Ada orang witirnya nggak bareng imam dengan alasan ingin tahajud lagi di rumah kan seterusnya. Yang pertama kita harus tahu dulu ada 3 istilah. Yang pertama qiyamul lail atau salat malam. Yang kedua tarawih. Dan yang ketiga tahajud. Dan perlu kita ketahui bahwa 3 nama ini mengarah pada substansi yang sama. Intinya
qiyamul lail atau sholat malam. Tarawih itu adalah sholat malam yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Karena durasinya lebih lama, lebih panjang ayatnya, maka di setiap salam atau setiap 4 rakaat itu ada break. Nah break itu salah satu bahasa Arabnya adalah tarawih. Jadi sholat yang ada breaknya atau ada istirahatnya itu maksudnya sholat tarawih. Jadi kalau kita dengar sholat tarawih secara etimologi, secara bahasa itu artinya sholat yang ada breaknya, yang ada istirahatnya. Karena tarawih kan istirahat juga dalam bahasa serapan bahasa Arab gitu loh. Istirahat, tarawih hampir sama. Adapun tahajud adalah sholat malam yang kita lakukan setelah kita tidur. Itu tahajud. Nah oleh karena itu kalau ditanya seperti ini jawabannya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Karena tarawih, qiyamul lail, tahajud itu substansi yang sama. Tapi sayang gitu loh, sayang banget. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah memberikan promo yang luar biasa. Nabi mengatakan, man qama mal imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam berjamaah sampai selesai, hatta yansarif, sampai selesai, witirnya selesai, maka dia akan mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Bayangkan luar biasa tuh. Sholat tarawih itu berapa jam? Di komplek antum berapa jam sholat tarawih? 3 jam, 4 jam? Setengah jam, Masya Allah. Setengah jam, ya setengah jam. Bayangkan dengan sholat setengah jam kita bisa dapat pahala sampai detik terakhir sebelum adzan subuh. Kan sayang. Kalau boleh sih boleh. Jangan kan begitu. Nggak sholat tarawih aja juga boleh. Orang sholat tarawih sunnah. Tapi kan sayang. Lebih baik sholat bersama imam. Tapi saya pengen Ustadz sholat tahajud di jam 2, jam 3. Silakan, gak ada masalah. Jadi kita sholat tahajud lagi tapi jangan witir. Karena Nabi mengatakan la witrani fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Tapi kan ada larangan, ada perintah bahwa witir itu adalah penutup sholat di malam hari. Betul, kita sepakat. Nabi SAW bersabda, ija'alu akhira sholatikum bilaili witra. Jadikanlah sholat malam, jadikanlah sholat terakhir kalian di malam hari itu sholat witir. Tetapi perintah ini adalah anjuran, bukan mewajibkan. Dengan dalil dalam hadis yang diriwayatkan salah satu ummahatul mukminin bahwa Nabi sholat lail lagi setelah witir dan hadisnya sahih. Jadi boleh. Jadi kita witir bersama imam, nanti jam 2, jam 3 kita sholat lagi. Mungkin ada pertanyaan ini juga berkaitan, tapi kan saya udah 11 rakaat Ustadz gitu loh. Nah kita tahu dalam masalah ini masalah ilmiah yang dibahas oleh para ulama kita. Dibahas oleh para ulama kita berapa jumlah rakaat sholat taraweh atau sholat lail atau sholat tahajud. Perlu kita pahami bahwa masalah ini masalah ilmiah. Ada beberapa konklusi yang harus kita ketahui atau kesimpulan. Yang pertama, ulama sepakat bahwa sholat lail atau tahajud kurang dari 11 itu boleh. Jadi kalau kita baru 6 rakaat pulang terus langsung witir di rumah 1, nggak ada masalah. Boleh, mungkin capek dan seterusnya, udah pulang sholat itu nggak ada masalah. Ulama sepakat, nggak ada khilaf. Di bawah 11 rakaat boleh. Ulama juga sepakat, poin yang kedua, bahwa yang terbaik itu 11 rakaat. Karena itu yang dilakukan secara umum oleh Nabi SAW. Lalu timbul poin yang ketiga, terjadi perbedaan di tengah-tengah para ulama, khususnya masa belakangan, boleh tidak taraweh lebih dari 11 rakaat? Boleh apa tidak taraweh lebih dari 11 rakaat? Nah disinilah ranah perbedaannya. Jadi ranah perbedaan bukan 11-21, bukan itu. Jadi sekali lagi saya katakan, ranah perbedaan bukan 11 atau 21 atau 11-23. Ranah perbedaannya dalam ilmu fikih boleh tidak lebih dari 11. Itu yang jadi ranah perbedaan. Ada yang mengatakan nggak boleh, harus maksimal 11, ada yang mengatakan boleh. Dan pendapat yang lebih kuat menurut keterbatasan ilmu yang saya miliki boleh lebih dari 11. Dan ini pendapat 4 imam madhab. 4 imam madhab. Madhab Malik, madhab Abu Hanifah, madhab Syafi'i, dan madhab Imam Ahmad. Dan bahkan banyak ulama, sebagian ulama mengatakan ini ijma, kesepakatan para ulama klasik, boleh lebih dari 11.
Dan di antara dalilnya adalah hadis Bukhari, salatul laili mathna mathna fa idza khasyiya ahadukum subha fa'autir biwahida. Salat lail, kita tahu salat lail itu sama dengan dua nama yang lain. Salat lail atau salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan jika Anda khawatir masuk waktu subuh, tutup dengan 1 witir. Jadi ada batasan apa tidak? Enggak ada batasan, batasannya waktu subuh. Nabi hanya mengatakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau Anda khawatir masuk waktu subuh, maka tutup dengan 1 witir. Adapun hadis Bukhari yang mengatakan Nabi SAW tidak lebih dari 11, wallahu ta'ala bisawab, kalau kita melihat hadis ini dengan kacamata ilmu usul fikih, maka terjemahan yang tepat bukan Nabi tidak pernah lebih dari 11. Wallahu ta'ala itu kurang tepat dengan kaidah ilmu usul fikih. Namun yang lebih tepat, secara umum Nabi tidak lebih dari 11. Bukan Nabi tidak pernah 11, tapi secara umum Nabi tidak lebih dari 11. Tapi ada sekali-sekali Nabi lebih dari 11. Itu redaksi kalau kita baca dengan ilmu usul fikih. Tapi kalau saya salah ada yang pakar ilmu usul fikih di sini, saya dengan senang hati menerima masukan. Tapi itu dengan apa yang saya ketahui dan keterbatasan ilmu saya. Oleh karena itu yang lebih tepat adalah mayoritas para ulama, maka kesimpulannya kalau kita sudah 11 rakaat mau tambah nggak ada masalah karena bebas. Boleh lebih dari 11. Allah ta'ala misalnya. Mungkin itu. Dan 11 rakaat dengan 23 pun tetap harus tumaknina Ustadz ya. Betul banget. Jangan kita imamnya udah ruku atau sudah salam kita baru mau sujud. Iya benar. Imamnya udah biasanya pulang. Begitu kan. Kita baru mau sujud. Udah pulang. Udah sahur imamnya. Iya benar. Benar banget. Oke, Mat. Iya. Ya, Masya Allah ya. Kita lanjut pertanyaan dari Ahwat. Tafadhal. Sisters, pertanyaan dari Ahwat. Sister Side sudah ada. Assalamualaikum. Masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih, kalau kita sebagai wanita, apa sih yang harus kita lakukan pada saat haid agar tetap mendapatkan pahala yang maksimal saat lebaran? Saat Ramadan. Thank you. Saat apa tadi? Saat Ramadan. Oh ya, sebelumnya? Saat Ramadan Pak Ustadz. Oh, ya. Terima kasih. Iya, jazakallahu khairan. Iya, yang pertama jangan galau. Wanita nggak boleh galau ketika haid atau mens. Kenapa? Karena ada sebuah hal yang dilupakan oleh banyak wanita. Kita harus kembali ke Adz-Dzariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Apa tafsir ibadah dalam ayat ini? Al-Imam Mujahid menjelaskan bahwa makna ibadah adalah li'amurahum wa anhahum, untuk aku perintah dan untuk aku larang. Jadi ibadah bukan hanya mengerjakan perintah. Ketika kita, rekan-rekan sekalian, itu meninggalkan larangan dengan niat karena Allah, itu ibadah. Jadi saat ada seorang perempuan godain kita atau misalnya laki-laki menggoda kita lalu kita jauhi dia karena takut karena Allah, itu ibadah. Karena kita menjaga diri dari zina. Jadi ibadah bukan hanya sholat, puasa dan menjalankan perintah yang lain. Ibadah juga menjauhi larangan. Ini keyword yang penting diketahui oleh setiap wanita. Nah berikutnya, nextnya, ketika kita sepakat bahwa meninggalkan yang dilarang itu ibadah, kita masuk ke pertanyaan ini. Saat wanita haid atau mens, ada larangan nggak buat dia? Apa aja? Sholat. Maka pada saat dia tidak sholat duhur, dia sedang beribadah kepada Allah. Wanita haid ketika tidak sholat asar saat masuk waktu asar, maka dia sedang beribadah kepada Allah. Wanita haid ketika masuk waktu maghrib dan dia tidak sholat maghrib, dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga selain sholat apa? Puasa. Maka pada saat dia haid dan dia tidak puasa, misalnya dia nggak puasa 10 hari, maka
Saat dia tidak puasa itu, dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedudukannya dengan wanita yang tidak haid sama. Sama. Jadi ada dua wanita nih. Ada dua wanita yang di hari pertama Ramadan yang satu haid, yang satu bersih. Maka yang satu nggak puasa, yang kedua puasa kan, sahur, puasa, terus buka. Maka kedua-duanya sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara yang berbeda karena kondisi mereka berbeda. Tidak ada perbedaan. Tidak ada, ini yang dilupakan. Tapi dengan syarat. Yang pertama syaratnya adalah dia memang menghadirkan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Jadi dia niatkan bahwa saya nggak puasa pada hari ini itu karena menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang saya untuk berpuasa, maka saya nggak puasa. Jadi niat. Iya sama aja deh. Orang yang nggak selingkuh karena dia khawatir rumah tangganya berantakan, nggak dapat pahala. Tapi orang yang nggak selingkuh karena takut kepada Allah, itu pahala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung niatnya. Orang tidak free sex karena khawatir AIDS, nggak dapat pahala. Tapi orang yang tidak berzina atau tidak free sex karena niat menjauhi larangan Allah, dia dapat pahala. Itu entry pointnya. Yang kedua, dia benar-benar dia pengen banget puasa tapi nggak bisa gitu loh. Jadi ada perasaan tuh pengen puasa. Jadi kelihatan kesungguhannya. Adapun sebagian wanita yang begitu dia haid jam 10 malam lalu sujud syukur, alhamdulillah gue besok bisa tidur bangun jam 8. Bisa mampir ke bakso Pak Kumis lagi, ya itu nggak bisa. Itu nggak dapat pahala. Allah Ta'ala bisa. Mungkin ini mumpung nih Mat ya. Aneh mau tanya nih Ustadz. Kalau dari dulu tuh ada mitos nih, mungkin kita juga teman-teman ngalamin ya. Nelan ludah itu batal nggak sih sama cukur? Nggak boleh cukur rambut pas puasa, nggak boleh potong kuku, batal. Bener nggak sih Ustadz? Ada dari kecil tuh kita biasa begitu. Nelan ludah batal? Iya. Saya lanjutkan jawaban saya tadi dulu. Ada sedikit lagi yang kurang. Jadi masalah puasa, masalah sholat aman. Masalah puasa, masalah sholat aman. Tinggal sekarang ibadah yang lain aja, zikir silahkan. Baca Quran terjadi khilaf para ulama. Tapi walau ta'ala bisawab, silakan baca Al-Quran, tapi jangan nyentuh secara langsung. Mungkin pakai sapu tangan, pakai sarung tangan. Karena itu keluar dari khilaf para ulama. Aman, safety player. Adapun membacanya insya Allah nggak ada masalah karena Nabi SAW yadkurullah fi kulli ahwani. Nabi itu berzikir kepada Allah di setiap kondisi. Dan baik ketika suci maupun hadas. Beliau senantiasa berzikir. Nah kalau beliau senantiasa berzikir di setiap kondisi, maka wanita haid pun juga bisa berzikir. Dan salah satu zikir, bahkan itu zikir terbaik adalah membaca Al-Quranul Karim. Dan dia bisa infak, dia bisa sedekah, dia bisa muhasabah, dia bisa istighfar. Jadi nggak ada kerugian sama sekali jika dia tahu ilmunya. Itu jawaban dari ukhti kita tadi. Adapun kembali ke pertanyaan Akhfani, menelan ludah. Menelan ludah tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Tapi ada sebagian ulama mengatakan kalau ludah itu dikumpulin lalu diminum lagi sama dia itu batal. Tapi kayak nggak ada. Tapi kalau kita buka buku fikih ada pembahasan seperti itu. Nah, iya. Tapi rasanya nggak ada rencana begitu kan? Nah, alhamdulillah. Iya itu. Adapun apa lagi tadi itu? Potong rambut? Potong rambut nggak masalah. Kumur-kumur pun nggak ada masalah. Jadi ada banyak hal yang dipikir batal tapi nggak batal gitu loh. Ya seperti tadi kumur-kumur, asal nggak dimaksimalkan ya. Kata Nabi baligul fil isinsyak ila antakuna saima. Bersungguh benar-benar maksimallah dalam beristinsyak, menghirup air ke hidung kecuali pada saat puasa. Begitu juga dengan kumur-kumur, nggak ada masalah. Makanya kita kan tetap wudu walaupun puasa. Lo sholat, gue nggak bisa sholat. Kenapa? Karena kan gue lagi puasa. Jadi nggak bisa kumur-kumur pas wudu gitu loh. Jadi itu tidak benar sama sekali. Dan juga tidur tuh nggak membatalkan puasa, nggak. Nah, tapi kalau tidur terus dari subuh juga nggak bagus gitu loh. Walaupun mimpinya baca Quran, kan begitu ya. Iya tuh subhanallah.
Ada teman bilang begitu tuh, gitu loh. Dapat pahala nggak tergantung mimpinya bro, gitu loh kata dia. Oh luar biasa, nggak benar itu. Kalau mimpinya baca Quran katanya dapat pahala, dan itu nggak benar, itu nggak ada dalilnya. Ya sikat gigi nggak ada masalah. Jadi hal-hal itu tuh nggak ada masalah. Terus juga bekam, pendapat yang rajih nggak ada masalah. Karena dalam hadis Bukhari, Inna Nabi SAW ihtajama wa huwa sha'im. Nabi pernah berbekam pada kondisi berpuasa. Dengan syarat kata sebagian para ulama fikih, kondisinya kuat gitu loh. Jangan sampai gara-gara bekam batal dan drop dan seterusnya. Jadi kalau itu nggak ada masalah sama sekali insyaallah ta'ala. Jadi ini yang perlu kita camkan. Dan perlu kita dan juga nyicipin makanan juga nggak masalah. Hadis Ibnu Abbas mengatakan mencicipi makanan nggak batal. Di antara alasannya karena itu bukan makan, itu hanya nyicip sampai di lidah dan tidak sampai ke kerongkongan. Jadi nyicip ya, bukan 1 sendok, 2 sendok dan 3 sendok. Jadi nyicip nggak batal. Dan kalau nggak ada alasan makruh, tapi kalau ada alasan boleh. Seperti kumur-kumur gitu kan. Kalau alasannya wudhu nggak ada masalah sama sekali. Jadi ibu-ibu atau teman-teman akhwat kita di belakang kalau ingin buat misalnya menu spesial untuk buka, itu nggak masalah nyicip. Nyicip sekali lagi. Tekankan nyicip. Benar. Setelahnya nggak masalah, bebas. Karena kan cuma ditaruh di lidah aja. Taruh di nyicip di lidah. Allahu ta'ala alam bisawab. Masya Allah. Masya Allah. Ini pertanyaan kayaknya nggak akan habis karena ini kayaknya kalau misalkan mau pertandingan kan udah deket ya. Banyak banget yang mau ditanyain. Tapi qadarullah waktu kan cuma sedikit nih. Tapi jangan khawatir karena di bawah nanti kita bisa nanya. Yang tadi sudah nunjuk itu yang saya hitung ada 15 orang. Tafadhol kita bikin hawaka di sana. Di bawah sambil makan, sambil minum, sambil nanya. Satu pertanyaan terakhir dari Ikhwan tadi dari yang nunjuk sudah kita coba masuk radar, pilih tadi nanti. Oke, wah ini dia nunjuknya pakai kertas gede gini. Waduh. Ini pertanyaan terakhir ya. Dan seperti biasa nanti mohon nanti Ahwat untuk didahulukan keluar setelah sesi ini terakhir ya. Untuk menjaga ihtilat. Sebutkan nama dan alamat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurman dari Cinere. Ustadz mau bertanya, bagaimana caranya kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Dan apakah harus itikaf dulu untuk mendapatkannya? Demikian, jazakallah khair. Iya, terima kasih jazakallah khair atas pertanyaannya luar biasa. Bisa dikatakan kalau Ramadan ini klimaksnya ya, mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang paling ngerti tentang Lailatul Qadar itu bukan saya, bukan rekan-rekan sekalian, tapi Allah dan Rasulnya. Dan Nabi SAW telah memberikan kabar gembira kepada kita bahwa Lailatul Qadar akan terus ada setiap tahun. Nabi SAW mengatakan, taharau Lailatul Qadar fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Dan memang Allah acak dan Allah rahasiakan agar kita menjadi seorang safety player, main aman dengan memaksimalkan 21 sampai 30. Dan kabar gembiranya lagi tidak harus i'tikaf, walaupun kalau bisa i'tikaf tuh bagus banget. Karena kalau udah i'tikaf aman deh gitu loh. Ya aman asal benar-benar ibadah i'tikafnya ya. Kalau i'tikaf gadget ada 3 depan kita, terus laptop, terus bawa printer gitu, terus ya nggak bisa itu. Nah, itu ada masalah sama bininya pindah ke masjid. Jadi benar-benar ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti dapat. Makanya kan Nabi kana ya'takif fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi beritikaf di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Jadi sekali lagi tidak, tapi kalau kita bisa itikaf lakukan. Dan kalau kita nggak bisa full 10 hari, paling nggak malamnya deh. Misalnya ke masjid kita ini di Al-Azhar atau di tempat-tempat yang lain, maksimalkan. Karena aman, kalau kita itikaf aman banget. Dan 10 hari sebentar lah. Nggak lama, Allah sudah mengkerucutkan di 10 hari. Jadi walaupun Allah rahasiakan, tapi sangat kerucut sekali. Maka ini jangan sampai disia-siakan. Mungkin itu kali ya. Wallahu ta'ala bisa. Satu lagi. Masya Allah. Khair, itu pertanyaan terakhir dan bisa kita lanjut nanti di bawah. Dan sekali lagi, Ahwat
sister side tolong nanti bisa turun terlebih dahulu dan bapak-bapak menahan diri. Ustadz mungkin ada terakhir kesimpulan yang bisa disampaikan sebelum kita tutup. Ya. Meet and greet with Ramadan. Meet and greet with Ramadan belum selesai ya. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat, rekan-rekan sekalian, perjumpaan kita dengan Ramadan tahun ini insyaallah taala adalah sebuah momentum dan pengalaman emas dalam kehidupan kita, dan bisa jadi ini adalah kesempatan terakhir kita untuk berinteraksi dengan Ramadan. Maka siapkanlah perbekalan kita dan siapkanlah seluruh amunisi kita untuk fight di Ramadan, dan jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah pertemukan kita dengan Ramadan tahun ini. Karena walaupun sudah di depan mata kita, tapi tidak ada yang tahu ajal. Betapa banyak orang yang meninggal H-1 Ramadan. Betapa banyak orang yang meninggal sebelum matahari terbenam masuknya bulan suci Ramadan. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kesempatan kita untuk mencuci segala dosa-dosa kita. Dan sekali lagi, kalau Allah sudah berikan kita kesempatan, maka itu nikmat dari Allah. Hendaklah kita bersyukur dengan memaksimalkannya sebaik dan sebaik-baik mungkin, sehingga kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang divonis celaka oleh Nabi kita SAW. Dan Allah akan menguji kita, mana yang akan kita pilih, apakah akhirat atau dunia. Dan betapa banyak orang yang Allah katakan bal tu'thirunal hayata dunia, namun kalian lebih memilih dunia. Saya harap yang hadir di sini dan rekan-rekan sekalian benar-benar bisa berpikir jernih dan memaksimalkan Ramadan tahun ini. Semoga bermanfaat, dan ini yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.